Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, umat-umat Tuhan yang berada di Petra Tunhei Memorial Church dan juga umat-umat Tuhan dimanapun saudara-saudari berada yang menyaksikan siaran kebaktian pertengahan minggu pada malam hari ini. Kita patut bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan oleh sebab kasih dan kemurahan Tuhan dan juga pemeliharaan Tuhan boleh berlaku kepada kita hingga kita boleh dalam keadaan sehat hingga pada saat ini. Sebelum kita memulai perbaktian kita, terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita melalui doa dalam hati. Untuk mengawali perbaktian kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan lagu Darat Mas Amat Jauh dari lagu Sion nomor 228. Mengawali perbaktian ini, kita akan terlebih dahulu berdoa dan doa pembuka akan dilayangkan oleh Bapak Glenn Sianipar. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang telah Engkau anugerahkan kepada masing-masing kami secara berlimpah-limpah. Terima kasih untuk pimpinan yang Tuhan sudah berikan kepada kami hingga pertengahan minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kembali Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang telah Engkau pilih dan Engkau asingkan untuk berbicara kepada kami, Pendeta Paul Emerson Sai. Biarlah Roh-Mu 2 kali ganda menjadi bagian hamba-Mu ini, supaya Tuhanlah yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Dan ketika kami mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini, maka kehidupan kami akan ditransformasikan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa untuk menyertai kami, menganugerahkan Roh Kudus Tuhan sepanjang perbaktian ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini, biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Sai. Selamat malam saudara, selamat bertemu kembali dalam ibadah pertemuan pertengahan minggu pada saat ini. Kita bersyukur
Sekalipun masa pandemi yang luar biasa, Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk belajar bersama-sama dan beribadah. Sekali lagi kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau berikan kuasa. Hadirlah Engkau dalam ibadah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah kita mempelajari beberapa waktu yang lalu bagaimana sukacita yang luar biasa setelah murid-murid melihat Yesus bangkit, Maria Magdalena dan Maria yang lain telah melihat sosok kekasih mereka yang sangat mereka cintai itu bangkit dari antara mati. Dan ada satu kata, kalimat pendek, ya, beberapa kata dan kalimat pendek yang disampaikan oleh Yesus yang menjadi pelajaran bagi kita renungkan malam hari ini, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara yang kasih, ini yang dicari manusia di atas dunia ini. Berusaha mau melakukan apa saja untuk mendapatkan kedamaian. Tapi pertanyaan, berapa banyak orang yang mendapatkan kedamaian, yang menemukan kedamaian di atas dunia ini? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 24 ayat 34 sampai 36, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita di atas dunia ini, seringkali kita menemukan saat-saat di mana kita berduka, di mana kita sangat susah, di mana kita sangat membutuhkan penghiburan dan kekuatan. Tetapi sekarang Yesus memberikan kepada kita satu pelajaran yang indah, yaitu tentang kehadirannya kembali di tengah-tengah umatnya. Lukas pasal 24 yang kita sudah baca tadi, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Ini pelajaran yang sangat indah, yang membahagiakan, yang menghibur, khususnya bagi murid-murid Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah perjalanan ke Emmaus. Pada hari itu, dua orang dari murid pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan ketika mereka bercakap-cakap, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang darinya yang bernama Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudaraku, mereka sedang membicarakan tentang peristiwa kematian Yesus. Dan itu menjadi buah bibir pada saat itu, menjadi pembicaraan yang sangat trendy pada waktu itu. Yesus berkata kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa sedikit merenungkan bagaimana situasi setelah Yesus disalibkan dan dikubur. Kenapa? Yang tadinya setiap hari ada banyak manusia yang datang berbondong-bondong mencari Yesus, mengikut Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Di saat yang sama, ada sekelompok orang yang mengaku sebagai orang-orang benar, sebagai pemimpin-pemimpin agama yang justru mencari-cari kesalahan dan menyalibkan Yesus. Sekarang 3 hari berlalu peristiwa itu menjadi redup. Pertanyaan demi pertanyaan, penyesalan demi penyesalan yang terjadi ya di antara orang-orang banyak, di antara murid-murid Yesus. Saudaraku, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, kata kedua orang itu kepada Yesus. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat dan mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, dan dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita ikuti alur cerita ini, kita bisa membayangkan bagaimana ekspresi kedua orang ini. Di satu sisi mereka sedang menceritakan, mungkin mereka ada rasa kecewa, bertanya-tanya. Tapi sekarang Yesus katakan, "Kamu hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk percaya." Saudaraku yang kasih, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Akhirnya sekarang Yesus mengabari Injil kepada mereka, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengajar mereka, menerangkan dengan jelas apa yang tertulis dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Namun apa dikatakan? Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, Yesus maksudnya. Tapi mereka sangat mendesak Yesus, katanya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan mampirlah matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30 dari Lukas pasal 24. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itulah mata mereka terbuka dan mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertemuan ini
sepertinya tidak sempurna. Oleh karena Yesus tiba-tiba hilang dari antara mereka. Kemudian dilanjutkan perjalanan. Itulah yang ditulis dalam ayat yang ke-36 sampai selanjutnya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa saudaraku? Karena Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus adalah kunci untuk jaminan untuk keselamatan. Kalau Yesus tidak bangkit, percuma semua yang namanya iman, percuma semua yang namanya pengorbanan, percuma semua yang namanya ibadah. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka setan sudah 100% menjadi tawanan, menjadi tahanan. Dia siap untuk dihukum selama-lamanya. Tidak ada lagi kemurahan bagi dia. Karena kedoknya, kehidupannya, semua penipuannya sudah dikalahkan di dalam Yesus. Yesus bangkit artinya keselamatan, hidup yang kekal sudah menjadi berita damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita menjadi sukacita. Berita kebangkitan Yesus, bahkan dia sudah naik ke sorga, bahkan dia menjanjikan akan datang lagi, menjadi berita damai sejahtera bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang kasih, jangan tergoda kepada penipuan dunia ini, kepada penarikan dunia ini. Berikan hatimu kepada Tuhan. Sekali lagi, apa kata Yesus kepada mereka? Sesungguhnya hariku sudah tiba. Aku akan kembali kepada Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, jangan gelisah hatimu. Apa kata firman Tuhan? Sekali lagi, dikatakan di sini, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah kabar damai sejahtera bagi kita, saudara-saudara. Semoga dengan pelajaran pada malam hari ini, mari kita renungkan kasih Tuhan yang luar biasa, agar kita dituntun lebih dekat kepada Tuhan. Hari Tuhan sudah dekat, kematian sudah dikalahkan, setan sudah dikalahkan, Yesus sudah bangkit, tidak ada yang bisa menahan dia. Sekarang dia di sorga dan mau datang menjemput saudara dan saya. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan memberkati kita. Bila mana ada permintaan-permintaan doa yang saudara mau sampaikan nanti, sementara kita bertelut, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Kita bertelut bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemurahan. Kami merasakan bagaimana cinta Tuhan sepanjang setengah minggu bagi kami. Di masa pandemi yang luar biasa ini, Tuhan masih pelihara kami. Oleh sebab itu saat ini, kami semua umat-Mu dimanapun berada ingin memuji Engkau ya Bapa.
Bapa di sorga, kami manusia berdosa. Kami begitu lemah ya Tuhan. Seringkali kami tergoda melakukan hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Saatnya kami datang saat ini kepada Tuhan, mengakui kekurangan kami, dan kiranya Tuhan juga mengampuni kami. Bapa, Engkau Allah yang sangat mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang siap untuk menolong. Saat ini kami datang kepada Tuhan memohon pertolongan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, bahkan bagi mereka yang sudah memiliki anak mantu dan cucu. Tuhan berkati pekerjaan umat-Mu, usaha tangan mereka. Anak-anak dalam pendidikan, dalam pergaulan, orang-orang muda dalam masa muda mereka, Engkau jagai pagari dari semua kejahatan dunia. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Engkau hibur mereka. Bagi mereka yang sedang bercita-cita, apakah itu mendapatkan anak, mendapatkan pasangan hidup, Tuhan kiranya berikan kepada mereka. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini untuk memohon berkat bagi negara kami. Negara kami yang sedang dirundung akan duka, banyaknya korban jiwa setiap hari oleh karena pandemi ini. Tuhan berkati pemerintah kami, berikan akal budi hikmat. Demikian juga kepada pimpinan kami di organisasi ini Tuhan. Kami menyadari sekarang kami dalam masa penampian. Ada banyak kejadian-kejadian. Kami mau serahkan ke tangan-Mu organisasi Tuhan. Berkati para pimpinan, para pelayan. Berkati kami umat-Mu. Biarlah kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu. Bila mana masih ada di antara umat-umat Tuhan yang ingin menyampaikan permohonan, Tuhan kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang penuh kemurahan, atas semua berkat yang kami terima hingga saat ini, ibadah yang kami terima pada malam hari ini, melalui firman yang kami sudah dengarkan. Biarlah kami semua diberkati dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Bapa, sempurnakanlah doa kami ini, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, memimpin kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Untuk mengakhiri perbaktian kita kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Roh Suci Turun Padaku dari lagu Sion nomor 246.
Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersyukur ya Bapa oleh sebab pada saat ini kami kembali dapat dikenyangkan oleh firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Paul Emerson Sai. Biarlah firman yang telah kami dengarkan boleh berdaulat di dalam hati dan pikiran kami, sehingga iman dan kerohanian kami boleh semakin dikuatkan sembari kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Besertalah dengan kami di dalam minggu bekerja kami yang masih sisa di hadapan kami. Biarlah segala hal yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan, dan aktivitas kami yang lakukan boleh berhasil dan nama-Mu dimuliakan. Mengampuni kami Bapa dari dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama yang indah Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Demikianlah rangkaian perbaktian permohonan doa pada malam hari ini. Biarlah kita boleh menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kembali menyaksikan perbaktian di minggu yang akan datang. Dan sebagai ucapan syukur kita, boleh kita sampaikan melalui persembahan kita dengan cara transfer ke rekening gereja yang terdapat di bawah layar ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.